Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kegiatanku hari ini kembali lagi aku sharing. Ini aku mau jemur baju, cuman aku lagi gotong jemuranku dan aku tuh bolak-balik nengok ke belakang karena anginnya lumayan gede ya teman-teman. Dan sembari aku beraktivitas kegiatan rumah tangga, aku mau juga sharing-sharing nih tentang hidup minimalis ya, seperti biasa. Dan kali ini tuh temanya tentang makanan, yaitu pola makan minimalis dengan gizi seimbang dan dengan budget yang terukur. Nah, perlu diketahui juga kalau gaya hidup minimalis itu semata-mata bukan hanya untuk mengurangi barang atau meminimalisir pemakaian barang yang ada di rumah ataupun untuk penunjang kegiatan sehari-hari saja. Namun di sini juga aku mau sharing tentang pola makan atau asupan yang masuk juga ya. Dan sebagai seorang minimalis bukan berarti itu mengurangi makanan atau mengurangi asupan makanan yang masuk atau asupan gizi, tapi lebih aware aja dan lebih berkesadaran apa-apa aja sih makanan yang sebaiknya masuk ke dalam tubuh gitu ya, dan yang perlu dihindari juga. Dengan budget yang terukur juga pastinya, nggak harus mahal karena makanan dengan gizi seimbang bisa kita dapetin juga dengan harga-harga yang terjangkau ya. Apalagi tuh di Indonesia banyak sekali macam-macam sayuran, buah, lauk, sayur, protein, pokoknya udah bisa kita dapetin baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Justru menjadi seorang minimalis itu menjadi lebih open-minded, awareness, dan juga berkesadaran atau mindful tentang apa yang akan mereka konsumsi, tentang apa yang akan mereka pakai gitu ya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi makanan dengan gizi seimbang itu di dalamnya terkandung dari karbo, protein, lemak baik, vitamin, mineral, dan kebutuhan air ya. Jadi di sini akan aku uraikan sedikit demi sedikit, dan ini aku karena masih belajar, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin di penjabaran aku itu masih banyak kekurangan. Dan untuk teman-teman yang budget keuangannya itu minimalis seperti aku, itu bisa juga kok mengatur budget untuk belanja mingguan ya, untuk membeli kebutuhan lauk sayur mentah ataupun juga buah ataupun kebutuhan air. Dan dari yang pertama adalah atur budget, usahakan di setiap menu yang kita konsumsi sehari-hari ada terdapat kandungan yang lengkap. Ada lemak dan protein hewani sebagai lauk, protein juga ada yang nabati ya teman-teman, cuman harus seimbang juga asupan yang masuk, ada protein hewani. Tidak harus mahal. Yang punya pekarangan dan hidupnya di pemukiman warga yang bukan perumahan mungkin juga bisa beternak secara sendiri ya. Maksudnya beternak untuk konsumsi sendiri. Bisa juga beternak ayam, bebek, bahkan bisa kambing ataupun ikan-ikanan ya. Karena mungkin lahannya yang juga tersedia. Dan kandungan gizinya juga lebih bagus kalau kita beternak sendiri. Kayak seperti ayam kampung itu kan kandungan gizinya lebih bagus daripada ayam negeri. Lemak yang terkandung di dalam ayam kampung maupun bebek yang dipelihara sendiri itu merupakan lemak yang baik ya, ketimbang kayak ayam negeri gitu, karena kan itu mengandung kayak obat gitu ya yang disuntikan. Tapi kalau kita pelihara sendiri itu akan lebih sehat karena makanannya juga lebih alami. Terus juga untuk ikan-ikanan gak harus ikan yang mahal seperti salmon, tuna, ataupun seafood ya, bisa juga diganti dengan ikan air tawar seperti ikan lele, mujahir, ataupun kalau mau ikan laut seperti ikan tongkol. Nah, sembari menguraikan ini tadi aku tuh belanja di Mang Sayur. Jadi tuh sekarang aku jarang banget belanja ke pasar. Bukan karena apa-apa ya teman-teman, karena memang suamiku tuh pergi kerjanya lumayan gasik, lumayan pagi gitu. Jadi menurut aku efektif aja belanja di Mang Sayur. Ini aku belanja untuk stokan sekitar 3 harian, habisnya 65.000. Aku mix and match aja untuk menunya yang memang kita tuh suka. Karena menurut aku lauk dan sayur-sayuran di Mang Sayur juga kualitasnya bagus, seger-seger, bahkan seger bener gitu loh. Kayak dia tuh kulakannya di pasar yang bener-bener pagi, yang jam 2 atau jam 3 pagi. Nah seperti ini. Untuk detail harganya aku kurang paham tadi, tapi aku cuma kayak dikasih totalannya aja gitu. Langsung aku bayar totalannya sekitar 65.000.
Untuk asupan karbohidrat sendiri seperti yang kita semua udah bisa ketahui ya, kalau di Indonesia mah rata-rata untuk asupan karbohidrat didapat dari nasi, dan jenis-jenis nasi juga sekarang udah banyak banget. Ada juga beberapa nasi yang memang kandungan seratnya tinggi seperti nasi shirataki gitu ya. Nasi jagung juga seratnya tinggi, aku juga lumayan suka. Kalau kalian udah pernah coba belum sih nasi jagung? Itu juga bagus ya katanya buat diet, terus juga kandungan gulanya lebih rendah. Bisa juga loh sekarang kan udah banyak diperjualbelikan ya, seperti nasi jagung, nasi shirataki. Bisa dicampur dengan nasi biasa kalau misalnya kayak kita tuh belum terbiasa makan itu secara semuanya gitu ya, secara originalnya. Juga bisa nasi putih dicampur dengan nasi merah, tapi kalau aku lebih cenderung nasi putihnya tuh dicampur sama nasi jagung atau beras jagung gitu ketimbang nasi merah. Karena di sisi lain juga harganya lebih ekonomis. Nah, pokoknya disesuaikan aja dengan selera. Mungkin juga teman-teman yang lebih expert menjaga kebugarannya, menjaga kesehatannya, seperti orang-orang dengan gaya hidup minimalis di luaran sana, itu juga lebih aware terhadap kesehatannya. Mereka cenderung akan memikirkan asupan apa saja yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Sekalipun tetap bisa ngemil, tapi cemilannya juga yang pastinya yang sehat ya. Lalu untuk vitamin dan serat itu bisa kita dapat dari sayuran dan buah ya. Biasanya kalau aku sendiri juga pas belanja sayur gini aku mix aja antara sayur yang batangnya keras seperti buncis, kacang panjang, ataupun kayak brokoli, bunga kol itu sama yang daun-daunan. Karena biar satu nggak bosan, yang kedua biar seratnya juga dapat ya. Kalau di kandungan seperti brokoli, buncis, dan sayuran yang batangnya cukup keras itu memang banyak sekali terkandung vitamin E, vitamin C. Namun di dalam sayuran yang dedaunan hijau itu juga banyak juga kan mengandung serat, mengandung vitamin E, terus juga kadang ada asam folatnya juga seperti bayam itu. Pokoknya beberapa sayur yang ada di lingkungan kita di Indonesia ini banyak sekali kandungan manfaatnya. Jadi jangan malas buat makan sayur ya, karena itu juga bermanfaat untuk kesehatan kulit kita, pastinya untuk pencernaan kita. Jadi tuh kayak lebih lancar buang BAB. Begitupun juga buah di Indonesia juga banyak yang harganya murah meriah ya, terjangkau gitu, ekonomis. Jadinya nggak harus nih beli atau belanja buah yang impor. Nah, sembari ini ya teman-teman, aku tuh mau nyuci perabotan yang kotor kayak toples-toples, terus food container yang kotor. Jadi nanti pergulirannya itu lebih enak kalau pas mau aku pakai. Ini yang udah bersih, udah kering, mau aku simpan ke tempatnya biar rapih aja gitu. Kalau mau pakai tinggal ambil di tempatnya, nggak cari-cari dan nggak terlalu bertumpuk di rak piringnya. Kembali lagi ke pembahasannya ya teman-teman. Untuk buah-buahan di Indonesia itu kan juga banyak sekali buah-buahan yang enak ya. Buah-buahan lokal seperti salak, terus juga ada pisang, manggis. Menurut aku itu buah-buahan yang enak sih, nggak kalah enaknya dari buah-buahan import. Sesekali boleh juga kalau belanja itu di mix. Sekarang kan buah import juga banyak yang harganya lumayan terjangkau ya. Kalau di aku sendiri sebenarnya tuh ada toko grosir buah gitu langganan. Aku tuh suka beli di situ. Kalau misalnya setiap malam minggu biasanya kita beli stokan buah di situ. Dan sekarang juga makan buah itu nggak semata-mata hanya bisa makan kayak dipotong-potong aja terus dimakan ya. Banyak banget nih olahan buah-buahan yang bisa kita masak di rumah atau bisa kita bikin di rumah. Tapi sih sebenarnya untuk buah-buahan sendiri aku suka makan secara langsung aja gitu dipotong. Tapi kalau misal teman-teman pengen juga untuk olahan buah yang lainnya dan masih kandungan buahnya itu masih terjaga, bisa juga nih dibikin kayak jus buah ataupun smoothies ya. Cuman disesuaikan aja, jangan terlalu banyak memasukkan kandungan gula pasir ataupun susu kental manisnya. Sebenarnya kan dari buah sendiri itu udah ada rasa manis alami ya, lebih bagus. Buah-buahan ini juga banyak sekali mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A juga. Jadinya pasti baik banget, bagus banget buat kebutuhan atau asupan gizi di dalam tubuh kita. Buah-buahan juga bisa melancarkan pencernaan kita pastinya ya, dan juga bisa mempercantik kulit kita karena meregenerasi sel-sel kulit yang mati. Aku sendiri di sini juga lebih suka menjaga kesehatan kulit itu dari bahan-bahan yang alami ya, seperti rajin konsumsi sayur dan buah pastinya. Terus juga jangan lupa minum air putih sehari minimal 2 liter kalau aku ya. Terus juga lemak juga bagus, karena tapi lemaknya yang jangan
lemak jenuh ya, lemak tak jenuh gitu, bisa didapat dari buah-buahan seperti alpukat gitu-gitu. Jujur di sini aku nggak pakai skincare yang mahal-mahal, paling tuh kayak untuk badan dan kulit wajah pakai yang skincare yang dari minimarket yang harganya nggak nyampe 20.000 gitu loh teman-teman. Untuk body lotionnya juga yang di bawah 10.000. Cuman memang aku lebih expert jaga dari kandungan nutrisi yang masuk aja sih. Meskipun yang aku konsumsi itu buah-buahan yang ekonomis ya, kayak pepaya, pisang gitu, jeruk Jember, maksudnya jeruk lokal bukan yang impor. Tapi aku suka aja konsumsi sayuran hijau, itu juga akan lebih menjadikan kulit kita itu bugar ya, kandungan airnya tuh banyak, jadinya tuh nggak kering. Meskipun kulit tubuh aku atau kulit wajah aku nggak seglowing orang-orang yang pakai skincare mahal, tapi untuk saat ini alhamdulillah menurut aku udah cukup sih, seger aja gitu di badan, enak, dan udah jarang berjerawat kecuali kayak gini nih lagi PMS, ada tuh muncul satu. Air putih juga bagus banget ya untuk kesehatan, untuk kelancaran pencernaan juga. Di sini juga aku kadang suka konsumsi air kelapa, cuman ya nggak banyak-banyak ya. Kayak dalam 1 minggu gitu ada aja gitu konsumsi air kelapa, karena itu juga bagus banget katanya kan buat tubuh. Ion dalam air kelapa itu bisa untuk menjaga energi ya, dan menambah energi aja gitu secara alami untuk tubuh kita. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang salvo kenapa juga aku tuh kayak sering konsumsi kopi atau teh ya. Jadi bukannya sering kayak dalam sehari tuh minum berapa gelas, itu enggak ya. Cuman kayak memang aku tuh suka kopi, aku suka teh. Menurut aku tuh dengan minum kopi atau teh itu bisa bikin relax aja gitu. Jadinya tuh kalau pas ibaratnya habis capek nih beberes rumah atau melakukan kerjaan, kayak butuh sesuatu yang bikin relax, dan biasanya tuh aku minum kopi ataupun teh karena zat yang terkandung dalam teh atau kopi juga bisa merelekskan tubuh ya, dan pikiran juga. Wangi aja gitu. Aku suka teh melati teman-teman, dan biasanya kalau aku bikin teh itu nggak aku kasih gula ya, jarang gitu kalau bikin teh. Tapi juga aku lebih suka minum teh dingin, kayak aku tuh bikin teh tawar gitu ya, terus aku masukin aja dalam kulkas seperti ini. Aku tuh minum teh tawar dingin kalau nggak ngopi gitu. Dan kopi karena memang suka aja dari dulu, apalagi tuh dulu aku suka lembur gitu ya, kerjaan, kue dan lain-lain tuh sampai malam. Jadi tuh karena mungkin kebiasaan untuk minum kopi. Cuman kopi yang aku konsumsi juga nggak semuanya bisa aku konsumsi segala jenis kopi ya. Untuk kopi yang aku konsumsi di rumah biasanya memang kopi hitam. Mereknya bebas aja sih, biasanya aku pakai yang teman-teman mungkin sering lihat ya pas aku lagi refill kopi aku di rumah. Atau aku juga suka kopi hitam yang pada bikin sendiri gitu loh, kalau di desa-desa kan ada ya. Dan aku juga suka banget untuk kopi hitam yang Arabica. Jadi tuh kayak bapak aku itu kan kerja di perhutani gitu, jadi tuh ada kayak apa ya, kayak swadaya gitu, apa sih, program kerja untuk orang-orang yang melestarikan hutan itu dikasih modal buat nanam bibit kopi Arabica, dan produknya itu dimasukkan ke dalam UMKM, dan rasanya tuh enak banget. Aku tuh bisa gitu minum kopi Arabica yang buatan mereka itu tanpa gula teman-teman, karena udah kayak ada manis-manisnya, rasanya tuh enak, bener-bener bikin relax, dan aku suka banget pokoknya. Jadi tuh menurut aku kopi yang pada bikinan sendiri itu nggak bikin mual ya, nggak bikin deg-degan gitu, karena memang kopi murni. Dan kalau yang punya asam lambung ya jangan minum kopi setelah bangun tidur ya, pastikan kayak minumnya tuh jam 10 pagi setelah memang kalian udah pada sarapan gitu. Aku juga biasanya minum kopinya sekitaran jam segitu. Kopi instan juga ada beberapa yang aku konsumsi, tapi tidak semua merek, karena aku juga ada asam lambung. Biasanya kalau sembarangan gitu bisa deg-degan banget rasanya dan kayak mual gitu. Yang terakhir adalah snack time sehat. Biasanya aku tuh ngemil di jam 10 pagi seperti tadi. Aku tuh ngemil itu loh, timus teman-teman yang dari ubi. Kalian juga bisa bikin cemilan sendiri ya, memanfaatkan waktu luang di waktu weekend mungkin ya, untuk bisa bikin risoles ataupun salad buah atau makaroni skutel. Stok aja gitu di lemari es atau di freezer. Jadi kalau kalian pengen ngemil itu bisa langsung dihangatin gitu. Jadi lebih sehat juga kan cemilan yang kita bikin sendiri ketimbang beli di luar. Nah, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.